Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya pengampu pengenalan pemrograman, mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Kita akan coba bahas lagi terkait pengkondisian. Ini adalah soal latihan di pekan kelima. Oke, berikut adalah tips untuk men-charge laptop. Oke, yang pertama adalah cabut charge jika daya baterai sudah 100%. Kemudian yang kedua adalah charge dalam 30 menit jika daya baterai antara 75% sampai 99%. Gitu ya. Bila tidak disebutkan itu berarti si 75 dan 99% itu masuk gitu ya, ikut masuk si angka 75-nya gitu ya. Jadi pakai sama dengan gitu ya. Kemudian charge dalam 10 menit jika daya baterainya antara 20% sampai 74%. Kemudian segera cas laptop jika daya baterainya di bawah 20%. Masukkan berupa sebuah bilangan bulat yang menyatakan daya baterai laptop dalam persen, yaitu asumsinya usernya udah tahu gitu ya, masukinnya antara 0 hingga 100. Kemudian keluaran berupa string yang menyatakan apa yang harus dilakukan. Cabut charger, charge dalam 30 menit, charge dalam 10 menit, atau segera cas. Ya. Jadi tadi kita ikutin aja nih aturannya gitu ya. Nah yang ini gitu ya. Oke. Tadi. Jadi inputnya adalah hanya satu bilangan bulat gitu ya, 0 hingga 100. Berarti ini apa itu ya, daya baterai ya. Input daya baterai handphone gitu ya. Jadi misalnya saya sebut aja daya aja ya. Daya sama dengan ya. Maka saya punya variabel daya yang isinya adalah berapa persen sih si HP ini tinggal berapa persen itu baterainya. Nah, kemudian saya akan cek pakai itu. Kalau misalnya sudah 100% gitu ya, ini kan berarti mudah ya. Kalau dayanya itu adalah sudah 100%, maka apa yang saya cetak? Yang saya cetak adalah cabut charger. Cabut charger gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya, nah saya tidak boleh pakai else di sini, kenapa? Karena pilihannya masih banyak gitu ya. Jadi kondisi-kondisinya masih banyak. Jadi kalau misalnya dayanya itu di antara 75, berarti kan lebih dari 75 atau kurang dari lebih dari 75 tapi sampai sebatas 99% gitu ya. Maka cas dalam 30 menit. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, saya butuh pakai operator N atau tidak gitu ya. Kita coba dulu aja ya. Kalau dayanya lebih dari, sebenarnya bisa digambar sih ya, gini. Coba ya. Ntar saya akan tulis. Ya, sebenarnya kalau mau lengkap ya, saya ngikutin soalnya dulu deh ya. Kalau mau lengkap, daya baterai antara 75%, kan lebih dari sama dengan 75 dan N dayanya itu sampai batas 99. Berarti kalau dayanya lebih dari kurang sama dengan 99 gitu kan ya. Ini maka yang saya cetak adalah charge dalam 30 menit. Charge dalam 30 menit gitu ya. Jadi saya pakai cara yang benar-benar membaca dari soal aja. Kalau misalnya daya baterai antara 20%, berarti lebih dari sama dengan 20%, dan dia itu kurang sama dengan 74, gitu ya. Maka yang dicetak adalah charge dalam 10 menit gitu ya. Jadi 10 menit lagi itu harus dicas gitu lah ya. Nah, kemudian sisanya kalau di bawah 20%, saya tulis aja dulu ya, di bawah 20%. Nah, kalau di bawah 20% berarti nggak pakai sama dengan ya, di bawah 20%. Maka saya cetak apa tadi?
segera cas. Segera cas. Nah, ya. Oke, ini adalah cara yang paling sederhana gitu. Tapi ini benar gitu ya. Kalau hanya ingin benar saja ya sebenarnya ini udah benar gitu ya. Jadi kita misalnya kita coba nih ya, itu kan apa aja 100 ya contohnya ya. Coba saya geser ke sini biar kelihatan. Ini contohnya kan 100 gitu ya. Nah, cabut charger gitu atau berapa itu 18 segera cas gitu ya. Atau 55 cas dalam nggak kelihatan 10 menit. 8 kemudian 87 cas dalam 30 menit gitu. Jadi minimal untuk semua contohnya ini berhasil sama gitu ya antara result yang diharapkan dengan result yang kita hasilkan dari codingan kita gitu ya. Tapi apakah kita bisa membuatnya berbeda gitu? Seperti biasa kita lihat penggaris aja lah ya. Jadi kan ini kan ceritanya kan hanya dari 0 sampai 100 gitu ya usernya ya. Jadi dari 0 sampai 100 gitu ya. Jadi misalnya ini segini 50 lah ya, segini 50, segini 75, kemudian ini 25 gitu ya. Jadi kalau yang nomor 1 mah ini cukup jelas ya karena sama dengan benar-benar harus sama 100%. Nah, tapi ini antara 75 sampai 99. Misalnya 99 itu kira-kira di sini lah ya, 99 ya. Nah, ini antara 75 sampai 99. Berarti di sini. Gitu ya. Yang ini sudah tercover gitu kan ya karena tadi sama dengan 100. Nah, antara 7 kalau misalnya dia kan gini ya tadi ya. If dayanya sama dengan 100, maka saya melakukan ini yang cetak cabut charger gitu ya. Print cabut gitu ya. Cabut charger. Nah, kalau dia enggak 100, maka kemungkinannya adalah tadi dayanya, lihat kalau saya pengen ngambil domain atau daerah yang ini kan berarti kalau dayanya lebih dari sama dengan 75 kan. Nah, saya perlu nggak pakai dan dia pasti kurang dari sama dengan 99 gitu. Nah, kalau kalian lihat itu sebenarnya tidak perlu gitu. Kenapa tidak perlu? Karena kalau dia dayanya lebih dari sama dengan 75, pasti kalau sampai dia masuk ke sini, ke kondisi yang ini gitu ya, pasti dia nggak mungkin melebihi 99 gitu. Kenapa? Karena kalau dia sampai melebihi 99 berarti berapa? 100 kan? Ya, cuma ada satu pilihan. Kalau dia sampai lebih dari 99 itu pasti 100. Nah, tidak mungkin kalau dia nilainya 100 akan masuk ke elif gitu. Kenapa? Karena pasti sudah ditangkap oleh kondisi yang bagian atasnya gitu. Jadi artinya sebenarnya cukup nulis begini aja, itu tuh artinya tuh sudah yang di belakangnya gitu ya. Jadi misalnya ini ya. Sebenarnya saya cukup segini aja, itu sebenarnya secara implisit kita sudah bilang bahwa dayanya pasti kurang dari sama dengan 99 gitu. Gitu kan ya? Karena dayanya tidak sama dengan 100 gitu pasti dia mentoknya 99 karena asumsinya usernya memasukkan 0 sampai 100 gitu. Ya kan? Ya. Jadi kalau saya bilang daya yang lebih dari 75 pasti mentoknya di 99. Jadi saya tidak perlu tulis belakangnya gitu ya. Karena kenapa kita harus ngirit begitu? Itu lebih ke efisiensi gitu ya. Oke, jadi kalau tidak perlu ya sebaiknya tidak perlu dilakukan pengecekan gitu. Ini apa tadi? Chart dalam 30 menit gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah ini. Baterainya 20% sampai 74. 20% tuh misalnya kira-kira ini kan 15, berarti kira-kira di sini ya 20% sampai 74. Misalnya di sini lah, ada dulu. Nah, 74 kan satu sebelum 75 gitu. Nah, saya pengen di daerah yang sini itu 10 menit lagi gitu ya casnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan elif juga, elif dayanya lebih dari sama dengan 24 gitu ya. Nah, apakah saya perlu bahwa dia itu harus kurang dari sama dengan 74 gitu ya? Jawabannya sama seperti tadi, tidak perlu gitu. Kenapa? Karena kalau dia sampai di elif yang ini, artinya pasti dia tidak memenuhi yang ini gitu ya.
Jadi kalau dia sampai di sini, kalau dia sampai yang di sini, itu pasti dia itu pasti dayanya tidak mungkin sama dengan tidak sama dengan 100, pasti kan? Karena ditolak sama if. Kemudian dia juga pasti kurang dari kan kurang dari 75, kurang dari 75, daya kurang dari 75 gitu. Artinya dia nggak mungkin di bawah, dia nggak mungkin di atas bawah misalnya. Tidak mungkin di apa dapat 75 atau sampai 100 ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai di 75, 76, 77 sampai 100 itu pasti sudah ditangkap oleh kondisi yang sebelumnya gitu ya. Jadi saya hanya perlu sampai sini saja. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kalau di bawah 20. Berarti kan mulai dari 19 ya, berarti yang ke sana gitu. Ini. Akhirnya tadi sampai 0. Nah, kalau di bawah 20 itu juga sebenarnya saya tidak perlu dicek gitu. Kenapa? Karena pasti kalau dia nggak masuk yang ini, nggak masuk yang ini, nggak masuk yang ini gitu ya, kan pilihannya udah tinggal ini aja kan gitu ya. Karena tadi domainnya dari 0 sampai 100. Maka sebenarnya saya bisa else saja. Begitu. Nah, ini harus sama persis seperti yang tadi. Coba. Jadi berapa? 100. Terus 18. Kemudian 55. Kemudian 80. Nah, harusnya kayak gini boleh kita. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.